Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ekuitas pada bagian kedua. Yang pertama, tentang bentuk utama badan usaha. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan perorangan, lalu yang kedua, persekutuan atau firma, dan yang ketiga, perseroan terbatas. Untuk perusahaan perorangan dan persekutuan atau firma telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan ini kita fokus membahas perseroan terbatas. Oke, di mana perusahaan yang kepemilikannya terbagi atas sejumlah saham dan pemiliknya lebih dari satu dengan jumlah kepemilikan tercermin pada jumlah saham yang dipegangnya. Serta ekuitas pemegang saham mencerminkan kepentingan pemilik atau pemegang saham pada perusahaan bisnis yang merupakan kepentingan residu, di mana sumber utama perubahan ekuitas adalah 1. Kontribusi pemegang saham atau modalistor, dan yang kedua, laba yang ditahan oleh perusahaan. Yang berikutnya dari sisi kepemilikan, itu terbagi menjadi dua, yaitu perseroan sektor masyarakat atau publik dan perseroan sektor swasta. Untuk perseroan sektor masyarakat atau publik, di mana saham-sahamnya dimiliki oleh unit pemerintah atau operasi bisnis yang dimiliki oleh unit-unit pemerintah. Sedangkan untuk perseroan sektor swasta dibagi menjadi dua, bukan saham dan saham. Untuk yang bukan saham, itu adalah perseroan yang memiliki sifat nirlaba dan tidak menerbitkan saham. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti yayasan sosial dan sekolah. Lalu untuk perseroan sektor swasta yang saham, itu terbagi menjadi dua, perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Untuk perseroan tertutup atau non-publik, sahamnya ini dipegang oleh beberapa pemegang saham. Biasanya sih bentuknya keluarga dan tidak tersedia untuk pembelian umum. Lalu untuk perseroan terbuka atau publik, kepemilikannya berbentuk saham, dan saham ini diperdagangkan di pasar modal. Pemilik saham bisa berubah-ubah setiap saat, tergantung penjualan dan pembelian saham di bursa efek. Yang berikutnya ada jenis saham. Ada dua, saham biasa dan saham preferen. Perbedaannya, saham biasa dari segi risiko itu terbatas pada kerugian, sedangkan saham preferen tidak. Lalu untuk dari segi dividen, untuk saham biasa dia menerima dividen ketika perusahaan mengalami keuntungan, sedangkan preferen itu dia selalu menerima dividen, baik itu perusahaan mengalami keuntungan ataupun tidak. Namun persentasenya sudah ditentukan dan itu tercantum dalam lembar saham preferen. Lalu yang berikutnya, ketika perusahaan dilikuidasi, bagaimana penerimaan dividennya? Kalau saham biasa, dia tidak dijamin akan menerima. Namun saham preferen dia memiliki hak prioritas untuk mendapatkan dividen tersebut. Oke, yang berikutnya dari hak suara. Kalau saham biasa memiliki hak suara untuk menentukan kebijakan operasional perusahaan, sedangkan saham preferen tidak memiliki hak suara untuk menentukan kebijakan operasional perusahaan. Yang berikutnya ada sumber ekuitas dan perubahannya, di mana semua transaksi yang terjadi yang menyebabkan perubahan ekuitas. Ini terbagi menjadi dua. Untuk bagian yang atas, yang di sini, itu yang mempengaruhi aset dan kewajiban, sedangkan yang bagian bawah ini yang tidak mempengaruhi aset dan kewajiban. Kita akan bahas yang atas dulu.
yang mempengaruhi aset dan kewajiban. Ada laba bersih dan transfer antara entitas dan pemilik. Untuk laba bersih ini terdapat pendapatan dan beban, lalu keuntungan dan kerugian. Sedangkan transfer antara entitas dan pemilik ini ada investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oke, kita lanjut yang ke bawah, yang tidak mempengaruhi aset dan kewajiban. Itu ada pemecahan saham dan dividen saham, serta konversi dari saham preferen ke saham biasa. Nah, kedua hal ini tidak mempengaruhi aset dan kewajiban. Oke, yang berikutnya akuntansi untuk penerbitan saham. Ada dua, yaitu bagian saham preferen dan saham biasa, dan yang kedua tambahan modal store. Untuk saham preferen dan saham biasa, di mana akun ini memperlihatkan jenis saham yang diterbitkan dengan nilai parinya. Dan akun ini dikredit ketika saham pertama kali diterbitkan. Serta tidak ada penambahan ayat jurnal pada akun ini, kecuali ada penambahan saham yang diterbitkan atau adanya penarikan saham. Lalu pada penambahan modal store, akun ini menunjukkan kelebihan modal store di atas nilai pari saham. Lalu tambahan modal store ini meliputi agio saham atau disagio saham. Agar lebih jelas kita masuk pada contoh. Andaikan nilai nominal suatu saham sebesar Rp5.000 per lembar, di mana Tuan Sutrisna membeli 100 lembar saham dan menyetor uang sebesar Rp750.000, maka kelebihan nilai store di atas nilai nominal yang disebut dengan agio saham. Nilai store-nya kan Rp750.000, nilai nominalnya Rp500.000, maka nilai store-nya ini ada lebih 250. Nah, itu disebut dengan agio saham. Rp500.000 ini didapat dari Rp5.000 per lembar dikali 100 lembar. Oke, kalau misalnya sebaliknya yang disagio bagaimana contohnya? Contohnya pada poin berikutnya, di mana Tuan Sutrisna menyetor ke perusahaan hanya sebesar Rp400.000, maka selisih setorannya disebut dengan disagio, selisih setoran dari nilai pari. Nilai parinya kan Rp500.000, namun Tuan Sutrisna hanya menyetor Rp400.000, maka ada selisih Rp100.000 disebut dengan disagio saham. Kita masuk pada contoh yang berikutnya, di mana pada tanggal 1 Januari 2007 PT Kartika menjual 100 lembar saham biasa dengan harga Rp1.500 per lembar saham, di mana saham tersebut memiliki nilai pari Rp1.000 per saham. Maka jurnal umumnya di sini ada dalam rupiah karena di sini sudah tidak ada RP lagi. Lalu di sini ada tahun, bulan, tanggal. Dan akunnya kas pada modal saham dan agio saham biasa. Di mana masing-masing nilainya adalah 150 juta pada 100 juta dan 50 juta. Didapat dari, untuk yang 150 juta, 100 lembar saham dikali 1.500. Untuk yang modal saham yang 100 juta ini didapat dari 100 lembar saham dikali Rp1.000. Lalu untuk agio saham didapat dari selisih antara kas dan modal. Ini untuk saham biasa. Lalu contoh yang berikutnya ini untuk saham preferen. Pada tanggal 2 Januari 2007 PT Andis menerbitkan saham preferen sebesar 100 lembar dengan harga
Rp1.000.000 per lembar saham, di mana nilai pari sahamnya sebesar Rp500.000. Sama dengan yang tadi. Untuk akunnya, kas pada modal preferen dan agio saham preferen. Kalau yang tadi kan sahamnya biasa, jadi di sini tulisannya biasa. Kalau ini perbedaannya, sahamnya preferen, maka tulisan di sini preferen. Untuk perhitungannya sama, tidak berbeda. Ada 100 juta rupiah pada 50 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini dan 75 juta rupiah ini didapat dari, untuk yang 100 juta rupiah dulu, 1000 lembar dikali 2000 rupiah dikali 50%. Yang 75 juta didapat dari 100 lembar dikali 1500 dikali 50%. Dan yang 25 didapat dari selisih 100 juta rupiah dikurangi 75 juta. Dapatlah 25 juta. Lalu untuk penerimaan angsuran pertama, akunnya kas pada piutang pesanan saham masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Lalu penerimaan angsuran pada bulan ke-6 masing-masing 50 juta rupiah. Akunnya sama, hanya beda di tanggal saja dengan yang ini. Oke, yang berikutnya pada saat penerbitan saham. Itu tanggalnya 1 Juli 2007 dengan akun saham biasa yang diproses pada modal saham biasa. Masing-masing nilainya 100 juta. Caranya sama, seperti yang saya jelaskan pada jurnal umum yang di awal. Contoh berikutnya, PT Rebecca menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar Rp10 yang ditukar dengan suatu paten. Untuk kasus yang pertama, nilai pasar wajar atas paten belum dapat ditetapkan, tetapi nilai pasar wajar atas saham diketahui sebesar Rp140.000. Maka akunnya akan seperti ini. Ini tanggal yang kosong karena pada contoh ini tidak terdapat tanggal. Maka akunnya paten terhadap modal saham biasa dan agio saham biasa. Masing-masing besarannya adalah untuk patennya 140.000, lalu modal sahamnya 100.000 dan agio sahamnya 40.000. Kalau 140 didapat dari sini. Modal sahamnya didapat dari 10.000 dikali 10 rupiah, didapatkan 100.000. Lalu 40.000 ini adalah selisih dari 140 dikurangi 100.000. Oke, untuk kasus yang kedua, di mana nilai pasar wajar dari saham yang belum dapat ditentukan, tetapi nilai pasar wajar dari paten ditetapkan 150. Kalau yang tadi kan perbedaannya nilai patennya belum diketahui, tapi nilai pasar sahamnya sudah diketahui. Sedangkan kasus ini nilai patennya sudah diketahui, tapi nilai pasarnya belum diketahui. Maka akunnya paten terhadap modal saham biasa dan agio saham. Caranya sama untuk mencarinya. Ini 150 dan 100 didapat dari yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dan ini selisih 150 dikurangi 100.000.
Untuk kasus yang berikutnya tidak jauh berbeda, di mana nilai pasar wajar dari saham maupun nilai pasar wajar dari paten belum dapat ditentukan. Konsultan yang independen menetapkan nilai sebuah paten adalah Rp125.000 dan Dewan Komisaris menyetujui penilaian itu. Maka akunnya paten terhadap modal saham biasa dan agio saham biasa dengan nominal sekian 125. Untuk ini didapat dari data sebelumnya. Oke, pada contoh soal yang berikutnya. Andaikan atau misalkan pada tanggal 2 Januari 2007 PT Trisno memiliki 1000 lembar saham preferen dengan 10%, memiliki 1000 lembar saham preferen 10% dengan nilai pari Rp1.000.000 dan 2000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp500.000, di mana perusahaan mengumumkan akan membagi dividen tunai sebesar Rp1.000 per lembar saham preferen dan Rp500 per lembar saham biasa. Maka akunnya isi dulu tanggalnya, karena di sini tertera ada tanggal 2 Januari 2007 dengan akun laba ditahan pada utang dividen preferen dan utang dividen biasa dengan angka atau nominal 2 juta untuk laba ditahan dan masing-masing saham 1 juta 1 juta. Dapat dari mana? Yang 2 juta nilai pari nih. Ini. Nah, untuk mendapatkan 1000 di sini, 1 juta di sini dan 1 juta di sini untuk saham preferen, dikatakan membagi dividen tunainya Rp1.000 per lembar, berarti Rp1.000 dikali 1000 lembar. Untuk saham preferen didapatlah 1 juta. Lalu untuk dividen biasanya itu dapat dari Rp500 dikali 2000, dapatlah 1 juta. Maka laba ditahannya adalah 2 juta. Nah, selama perusahaan belum membayar dividen, maka di neraca akan selalu nampak utang dividen kepada para pemegang saham. Namun bila dividen dibayarkan, maka perusahaan harus membuat jurnal untuk mencatat pembayaran tersebut. Jurnal untuk mencatat pembayaran tersebut, bila pembayaran dividen dilaksanakan pada tanggal 2 Februari, seperti ini. Maaf, ini harusnya 2 Februari, ini Februari, bukan Januari. Nah, akunnya utang dividen preferen dan utang dividen biasa terhadap kas, karena kasnya berkurang kan, dengan total sama 1 juta, 1 juta, dan di sini 2 juta. Oke, berikutnya diasumsikan bagian modal dalam neraca sebelum bagian dividen saham sebesar 10%. Maka perhitungannya, saham biasa nilai parinya Rp10.000 dan 2000 lembar saham ditempatkan dan beredar. Maka 2000 dikali 10.000 didapatkan 20 juta. Dikurangi agio saham 2 juta, dikurangi laba ditahan 30 juta, didapatlah 52 juta. Karena jumlah saham yang beredar sebesar 2000 lembar, maka pembagian dividen saham sebesar 10% berarti akan menyebabkan saham yang beredar bertambah sebesar 10%. Maka 10% dikali 2000 lembar didapatlah 200 lembar. Jadi harga pasar saham sebesar Rp20.000. Maka
Jika 200 lembar. Jika harga saham sebesar Rp20.000, maka jumlah laba ditahan yang harus didebitkan sebesar Rp20.000 dikali 200 lembar sama dengan Rp4.000.000. Nah, akunnya seperti pada di bawah ini. Laba ditahan pada saham yang diterbitkan dan utang dividen biasa. Laba ditahannya sudah diketahui, sudah dihitung, yaitu sebesar 4 juta. Saham yang diterbitkan 2 juta. Dan utang dividennya 2 juta. Oke. Lalu untuk slide berikutnya, di mana dividen saham dibagikan pada bulan Februari. Maka akunnya saham yang diterbitkan pada saham biasa sebesar 4 juta dan 4 juta. Lalu setelah pembagian dividen saham, maka komposisi modal saham akan nampak sebagai berikut. Di mana saham biasa nilai paringnya Rp10.000 dan 2.200 lembar ditempatkan dan beredar. Maka 22 juta agio sahamnya 4 juta, laba ditahannya 26 juta, jumlah modalnya 52 juta. Maka neracanya untuk PT Trisno per 31 Desember 2007 dalam Rp1.000 ini akan ada seperti ini, namanya neraca, ada aset, ada kewajiban, dan dalam aset ini ada aset lancar dan aset tetap. Untuk kewajiban itu ada kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Ini tidak cukup, jadi seperti ini saya buat. Maka masing-masing akan ada total aset dan total kewajiban ekuitas. Nah, untuk kewajiban di sini, di sini kita fokusnya pada ekuitas ya. Saya akan membahas tentang ekuitasnya. Untuk PT Trisno, ekuitas di sini untuk modal saham, ada saham preference sebesar 10% dari nilai pari Rp10, di mana 100 lembar modal dasar ditempatkan dan beredar. Itu besarnya adalah 1 juta atau di sini 1.000. Terus saham biasa dengan nilai pari 5.000 dan 1.000 lembar modal saham, 1.000 lembar modal dasar ditempatkan dan beredar, ini 5.000. Ditambahin modal di store, ada agio saham preference 1.000, agio saham biasa 2.000, laba ditahannya dari 9.000, maka total ekuitasnya ada 18.000. Ini total dari ini semua. Nah, data angka-angka ini didapat dari jurnal umum atau akun-akun yang sebelumnya. Ya. Sekian untuk pembahasan